warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PLS, balik lagi di jurusan Podcast Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang bersama saya Lutfia Nurandita dari Angkatan 2020. Sebelumnya kita telah bertemu di podcast bulan Ramadan yang dimana saya dipercaya kembali menjadi podcaster untuk memandu acara podcast pada siang hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih, kali ini kita akan membahas dan mengupas topik atau tema tentang apa? Dan juga tentunya topik dan tema kita pada sore hari ini akan dibagikan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Agar tidak ketinggalan informasinya, teman-teman harus stay terus ya di live IG kita di @hmjplsunp dan juga jangan lupa di-follow ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan informasinya, teman-teman masih bisa cek di YouTube PLS UNP dan juga jangan lupa di-subscribe. Oke, langsung saja karena waktu terus berjalan, Lutfia akan memberitahukan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah mengenai peluang dan tantangan lulusan pendidikan luar sekolah dalam bidang entrepreneur yang akan dibagikan oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Syah Bandar SPD yang merupakan saat ini sebagai General Manager di Radar Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya telah menyempatkan hadir di podcast jurusan pendidikan luar sekolah. Ya, bagaimana nih Pak kabar Bapak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Berkat doa teman-teman semua. Kalau boleh tahu Pak, Bapak ada kesibukan apa nih Pak saat ini? Saya kesibukannya di Bengkulu apa di Padang? Boleh di Bengkulu atau di Padang? Kalau di Bengkulu itu setiap hari kita mengurus perusahaan, tentu memikirkan bagaimana memajukan perusahaan, bagaimana memikirkan karyawan bisa hidup sejahtera. Sedangkan saya ke Padang ini dalam rangka pesta pernikahan putra pertama saya yang akan menikah besok tanggal 28. Alhamdulillah dokter dan menantu kita juga dokter. Alhamdulillah Pak. Oke Pak, mungkin kita langsung masuk saja untuk membahas topik dan mengupas mengenai peluang dan tantangan lulusan pendidikan luar sekolah dalam bidang entrepreneur. Mungkin Lutfia juga telah membuat list pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada Bapak tadi pagi ya Pak. Dan juga nantinya akan di-sharing nih ke teman-teman semua yang mungkin bisa menjadi motivasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua nantinya. Berbicara tentang entrepreneur nih Pak, ada tidak sih pengertian tersendiri menurut Bapak apa itu entrepreneur? Dan apakah semua orang itu bisa menjadi seorang entrepreneur Pak? Sederhana saja, seseorang yang mampu mengelola usahanya dengan sukses, dengan kreatif, dengan memiliki pemikiran yang maju ke depan dan peka terhadap perubahan. Lalu apakah semua bisa? Bisa, jawabannya bisa. Nah, tetapi tingkat bisanya itu ada persentasenya kan gitu. Mungkin ada yang 100%, ada 90%, bahkan ada yang hanya 10% kan gitu. Tapi intinya bisa. Intinya semua orang tuh bisa menjadi entrepreneur, tapi bagaimana mereka menuangkan pemikiran dan kembali lagi kepada diri mereka masing-masing ya Pak. Terhadap potensi yang dimiliki pada diri masing-masing. Nah, mengkaji pembahasannya Bapak jelaskan tadi bahwa setiap orang itu pasti bisa menjadi seorang entrepreneur. Berarti para lulusan pendidikan luar sekolah ini juga nantinya mungkin bisa menjadi seorang entrepreneur ya Pak? Sangat bisa. Nah, yang mana kan lulusan pendidikan luar sekolah ini bidang basicnya itu lebih ke pendidikan.
Ada tidak Pak cara bagi lulusan pendidikan luar sekolah ini agar dapat berkiprah gitu di bidang entrepreneur? Karena kan basicnya itu lebih ke pendidikan, sedangkan Ini modal dasar, ya ini yang harus kita ini dulu. Kan jawaban tadi bisa ya. Nah selanjutnya apa yang harus dilakukan tadi? Nah kita punya modal dasar ini tadi, inilah yang harus dikembangkan. Nah modal dasar ini juga harus kita persiapkan secara matang, lengkap, utuh selama di Universitas Negeri Padang ini, selama kuliah ini. Jadi jangan sia-sia kesempatan ini untuk mempersiapkan modal kita dari sekarang, gitu. berarti harus dipersiapkan. Kan banyak nih ya Pak, kayak ada UKM dari kewirausahaan juga, itu mungkin bisa diikutin juga oleh kita sendiri untuk menambah ilmu mengenai tentang kewirausahaan itu ya Pak sendiri. Semua. Semuanya. Jadi kalau bisa semua bidang diikuti. Nah ini. Jadi jangan ada waktu yang terbuang sia-sia selama jadi mahasiswa ini. Misalnya terbuang hanya tidur di tempat kos, itu sangat mubazir sekali. Padahal banyak sekali kegiatan-kegiatan di kampus ini yang bisa kita gunakan, yang kita bisa nikmati, termasuk kegiatan diskusi dan kegiatan seminar misalnya, yang diadakan di jurusan manapun itu manfaatkan. Nah ini dalam rangka menempahkan diri tadi, mempersiapkan diri menjadi orang yang sukses itu begitu. Dengan itu tujuannya juga untuk mengembangkan diri kita ya Pak, untuk skill kita juga lebih bertambah ya Pak. Ya, ini agar kita siap nanti. Kan setelah tamat ini kan kemarin juga waktu saya bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa di ruangan juga nanyakan apa yang kami tamat nanti bisa jadi apa kan gitu. Saya jawab, adik-adik bisa jadi apapun, ya, bisa jadi apapun. Jadi jangan berpikir sederhana. Jadi luas sekali yang bisa kita lakukan. Ya, jadi bisa yang kita lakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi jangan berpikir dan jangan hanya bercita-cita sederhana. Jadi banyak sekali nanti yang bisa para lulusan dari PLS ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Oke Pak, berarti kita juga harus bisa membuat suatu ide-ide yang kreatif ya Pak untuk membuat suatu perubahan di lingkungan kita sehingga kita bisa jadikan sebuah usaha yang membuka lapangan kerja bagi banyak orang juga nantinya begitu Pak. Ya, itu tahapannya. Jadi setelah kita kuliah di Universitas Negeri Padang ini, di PLS ini, itu tadi saya katakan kita harus punya modal yang banyak tadi kan. Jadi kita punya bercerita ilmiah kita bisa, ini bisa, itu pun bisa misalnya. Setelah itu tadi, baru kita bisa kreatif, baru bisa banyak melakukan inovasi-inovasi kan gitu. Nah itulah yang akan menolong kita, itulah yang akan membuat kita sukses setelah tamat dari PLS ini gitu. Oke Pak. Nah, menurut Bapak sendiri ada nggak cara bagaimana kita menuangkan ide tersebut? Karena kan tadi untuk lulusan pendidikan luar sekolah tadi kan memang dia lebih ke pendidikan ya Pak. Nah, bagaimana menuangkan ide-ide tersebut ke dalam bidang pendidikan untuk jadikan sebuah usaha itu Pak? Ya. Jadi setelah kita memiliki modal tadi ya, itu yang saya katakan tadi, apapun kegiatan di kampus, apapun seminar, apapun diskusi, termasuk dengan dosen-dosen kan gitu. Sekarang sudah banyak yang doktor, profesor gitu kan. Nah, itu kehebatan orang banyak ini, itu yang kita himpun ke dalam diri kita, ya kan? Nah, bayangkan betapa banyaknya profesor doktor di Universitas Negeri Padang. Itu kita diskusi terus, ini terus. Nah, termasuk juga dengan sumber lain, misalnya di YouTube sendiri ada, di internet atau di mana kita punya informasi yang banyak gitu. Nah, setelah kita punya banyak informasi ini, itulah yang saya katakan modal, itu bekal. Nah, lalu kita bisa ini tadi melakukan apapun dengan potensi itu. Nah, bukan hanya untuk diri kita, bahkan kita berbicara dengan orang lain pun gitu. Nah, saya kemarin ke Padang ini temu dengan pengelola gedung pertemuan UPI itu yang dibangun sekian miliar itu kan gitu. Saya tanya, ini sudah dipakai pada hari apa saja kan gitu. Nah, hanya dipakai sekarang hari
misalnya Sabtu dan Minggu. Nah, saya katakan sambil diskusi kan gitu kan, ini bisa dipakai setiap hari kan gitu. Sekali pakai kan 100 juta misalnya. Nah, kalau dia bisa dipakai setiap hari, berarti sekian miliar yang bisa dapat per tahun kan gitu. Nah, saya diskusikan dengan dia itu. Saya kasih jalan kan gitu. Bagaimana caranya? Untuk langkah awal misalnya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sekarang tidak ada orang pesta di situ. Sekarang ini manfaatkan diskon dulu 50%. Misalnya begitu kan. Sehingga nanti orang berubah pemikiran masyarakat, berubah kebudayaan masyarakat, sehingga ada pesta Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk memakaikan gedung itu. Sekarang sewanya 50 juta satu kali pakai misalnya, untuk diskon 50%. Nah, ketika ini sudah berjalan normal, kembali ke normal, bisa dipakai lagi 150 juta sekali pakai itu. Nah, inilah kira-kira kenapa bisa seperti itu. Nah, kita harus punya bekal tadi, punya kemampuan tadi. Saya berdiskusi dengan dia kan gitu. Tentu saya pernah membaca sebelumnya kan gitu. Bagaimana perusahaan ini bisa maju, ini bagaimana maju. Nah, gitu. Dia harus memanfaatkan setiap peluang yang ada ya Pak, untuk mencari informasi, terus juga mencari informasi ke berbagai sumber-sumber, dan juga kita sendiri harus bisa mengolahnya dengan baik gitu ya Pak. Siap. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa lulusan pendidikan luar sekolah ini memang harus bisa berkecimpung di dunia entrepreneur. Nah, apa alasan Bapak mengatakan bahwa memang lulusan pendidikan luar sekolah ini harus bisa mengembangkan sayapnya di dunia entrepreneur ini, Pak? Ya, karena bekalnya sudah banyak gitu ya. Kalau cukup relatif ya. Jadi sudah banyak selama kuliah ini kita diajar berbagai bidang ilmu, ya kan, dengan berbagai ahli, profesor, doktor, banyak sekali. Jadi misalnya kita diajar tentang koperasi, diajar tentang bagaimana hubungan dengan masyarakat, bagaimana mengelola kegiatan di masyarakat kan gitu. Nah, inilah yang nanti bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan dalam mengelola usaha secara kreatif, secara produktif, inovatif, dan terus mengikuti perkembangan dan kemajuan di masyarakat itu. Jadi potensi PLS itu di situ. Itu makanya saya katakan bisa. Karena udah ada basicnya ya Pak di dalam pendidikan luar sekolah itu, udah ada pembelajarannya walaupun tidak secara luas gitu ya Pak. Jadi kita semua tuh bisa untuk berkecimpung dan berkiprah mengembangkan sayap kita di dunia entrepreneur teman-teman. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, entrepreneur ini kan pastinya banyak dikuasai oleh orang-orang yang berpotensi di bidangnya, seperti orang-orang yang mungkin lulusan di bidang bisnis atau mungkin yang mengerti hal akan entrepreneur. Nah, bagaimana para lulusan pendidikan luar sekolah ini bisa bersaing dengan orang-orang yang berpotensi dalam bidang entrepreneur tersebut, Pak? Ya, jadi bukan jurusannya yang menentukan, ya, tapi kembali kepada manusianya tadi, ya. Jadi kalau manusianya itu mau, ya bisa, kan gitu. Nah, kalau soal potensi dasar tadi sudah cukup di pendidikan luar sekolah ini. Tadi saya katakan sudah diajarkan berbagai bidang itu, sudah diajarkan berdiskusi, sudah diajarkan ilmunya semua bidang, kan gitu. Nah, tinggal kita melengkapi itu, menambah ilmu itu jadi potensi besar. Nah, karena itulah ketika nanti di lapangan, di dunia nyata, di dunia kerja, kita mampu gitu. Kan tadi Bapak juga mengatakan emang kita sudah mempelajari secara basic ya Pak. Terus juga kita tinggal mencari untuk melengkapi informasi-informasi yang mungkin belum kita dapatkan gitu. Nah, pasti tentunya tuh dalam berusaha ini tuh kan ada yang namanya persaingan tadi ya Pak. Dan itu juga membutuhkan mental yang kuat, karena tidak menutup kemungkinan di setiap usaha yang kita lakukan itu pasti ada kegagalannya, yang mana kita menyiapkan berbagai rencana dan rancangan tapi itu pasti ada kegagalannya. Ada nggak sih tips dari Bapak sendiri agar bisa menguatkan mental kita dalam berkecimpung di dunia entrepreneur ini? Jadi dalam satu
dunia usaha kita itu tidak gagal. Kalau saya mengatakan itu tidak gagal, bukan kegagalan. Karena setiap usaha yang kita lakukan itu pasti berhasil. Insya Allah berhasil. Nah, kalaupun hasilnya belum kita nikmati sekarang, belum berupa material atau belum berupa materi, tapi kita sudah mendapat pelajaran lagi, sudah dapat ilmu lagi dari usaha yang belum berhasil itu, yang adik sebut gagal tadi itu. Jadi dari satu kegagalan itu kita mendapat ilmu yang banyak di situ. Nah, inilah menjadi modal kembali bagi kita untuk membangun perusahaan kita ke depan yang lebih maju, lebih besar, yang lebih kuat dan yang lebih tangguh gitu. Berarti tidak ada nama kegagalan ya Pak, tapi itu cuma prosesnya yang belum tercapai aja. Ya, justru ini jadi motivasi. Kenapa ini belum mencapai hasil gitu, yang maksimal kan gitu. Jadi dia itu tidak gagal ya, tapi belum mencapai hasil yang maksimal, belum mencapai hasil yang 100%. Mungkin hasilnya baru 10%. 10% inilah yang orang katakan gagal. Tetapi kita sudah punya bekal, kita sudah punya ilmu soal itu. Dan ini tinggal kita poles lagi, kita kembangkan lagi, kita pelajari mana yang kurang sehingga nanti bisa maju itu. Oke Pak. Nah, untuk Bapak sendiri kan tadi Bapak juga merupakan lulusan dari PLS ya Pak ya? Ya. Yang juga tetapi di sekarang ini berkecimpung di dunia media pers. Ya. Nah, sepengalaman Bapak dalam yang basicnya adalah adalah pendidikan, terus bekerja di dunia media pers ini, ada apa kesulitan atau kesulitan yang dihadapi nggak sih Pak selama Bapak berkarir? Ya, kalau kesulitan pasti ada gitu ya. Mungkin. Kalau kesulitan pasti ada. Tetapi itu tadi yang saya katakan tadi, kita mempersiapkan diri selama kuliah ini dulu. Nah, misalnya kami di kuliah ini dulu, saya pernah dengan saudara Apandi angkatan itu, dengan kakak kelas tingkat itu, dengan Sophia Laila, kami menjadi juara 3 karya ilmiah tingkat nasional dan pernah menjadi juara 1 karya ilmiah di tingkat IKIP Padang waktu itu kan, namanya kan IKIP Padang, Universitas Negeri Padang. Nah jadi untuk menulis kita sudah biasa. Nah sebenarnya seluruh mahasiswa PLS itu sudah pintar menulis kan gitu. Karena apa? Karena setiap hari setiap dosen memberikan tugas kepada kita untuk membuat makalah kan gitu. Nah kalau kita sungguh-sungguh membuat makalah itu, kalau sekedar membuat berita itu sangat sederhana kan gitu. Kita membuat makalah aja sudah bisa kan gitu. Nah apalagi pada tugas akhirnya kita membuat skripsi kan gitu. Jadi sudah cukup modal untuk itu, dan alhamdulillah saya bisa melewati itu jadi wartawan. Sudah menulis ratusan ribu berita gitu kan dari tahun 97 dulu 97 Pak. Sampai sekarang gitu. Jadi sudah 26 tahun itu berkecimpung di dunia media pers, di dunia jurnalistik. Dan bukan hanya sekedar ikut ya, jadi anak PLS berkecimpung di dunia pers itu tadi bukan hanya sekedar ngikut, sekedar pelengkap kan gitu. Misalnya saya juga pernah ditugaskan diberi amanat sebagai ketua perusahaan pers, Persatuan Perusahaan Pers untuk tingkat provinsi Bengkulu kan gitu. Sampai sekarang saya sebagai sekretarisnya. Begitu juga di organisasi wartawannya misalnya. Saya sudah 3 periode sebagai wakil ketua PWI di provinsi Bengkulu gitu. Ini orang menunjukkan bahwa kita patut diberi kerja untuk itu tadi. Artinya bukan kebetulan saja misalnya. Artinya adalah anak PLS juga bisa kan gitu. Berpotensi ya Pak. Nah, bisa seperti yang lulusan-lulusan yang lain tadi. Mungkin yang lulusan khusus bidang itu adalah yang jurnalistik tadi. Kan sudah ada jurusan khusus jurnalistik. Nah, itu. Tapi anak PLS bisa. Gitu. Tergantung kitanya lagi ya Pak. Bisa kita mengembangkan manfaatkan atau potensi tidak. tadi Iya, dan Pak. harus mau belajar terus. Nah tadi Bapak bilang harus belajar terus nih Pak. Kadang kan
merasa bosan ya Pak untuk belajar itu, jenuh, letih karena nggak kecapai-capai gitu yang apa yang kita inginkan. Gimana sih Bapak menjalaninya gitu Pak? Belajar dalam konsep saya adalah semua yang ada di dunia ini, bukan hanya di dunia dan termasuk di akhirat, itu kita pelajari gitu. Jadi ada rasa ingin tahu kita gitu. Jadi kalau wartawan itu, jadi ada orang nanya apa beda wartawan dengan profesor kan gitu. Nah, bedanya adalah profesor itu punya ilmu yang banyak dalam satu bidang. Nah, kalau wartawan itu punya ilmu yang sedikit tetapi dalam bidang yang banyak. Nah, gitu. Nah, jadi kita punya semua ilmu di bidang ini. Misalnya soal durian kita ngerti ini. Soal ayam kita mengerti ini. Soal ternak ayam, beternak ini kita mengerti itu. Nah, bagaimana cara kita belajar itu tadi? Ya itu tadi, harus ada keinginan dari kita memanfaatkan setiap waktu itu untuk ingin tahu tadi kan gitu. Sekarang kan ada ini di Bangka misalnya, di Bangka dan di Purwokerto. Petani durian dalam 1 hektar itu dia bisa menghasilkan 1 miliar dalam waktu 1 tahun kan gitu. Nah, saya cari di YouTube kan gitu, gimana Sani? Nah, kan lengkap sekali. Bagaimana cara menanam durian, bagaimana merawatnya, bagaimana pemasaran dan sampai ke seterusnya. Nah itu. Jadi kalau kita tertarik dalam satu bidang itu kita akan mempelajari ilmu tentang itu. Nah, dan ini kita harus tertarik kepada semua bidang itu, semua ilmu itu kita harus tertarik. Jangan berhenti kan gitu. Misalnya kalau soal akhirat misalnya, hampir semua ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube saya ikuti, saya baca, saya dengar kan gitu. Jadi kita punya ilmu apa yang disampaikan oleh Abdul Somad itu misalnya. Soal durian tadi kita ikuti itu tadi misalnya. Nah, jadi gitu. Jadi jangan berhenti. Ya, jangan berhenti menuntut ilmu, mencari ilmu dan itu untuk memperkaya diri kita, dan inilah nanti yang akan menjadi modal kita ketika tamat PLS ini terjun ke masyarakat. Dan tidak ada perlu diragukan, tidak usah khawatir, saya nanti tamat mau kerja apa gitu. Tapi kalau kita sudah punya itu nanti bisa apapun kita lakukan. Jadi sekarang sudah sangat sangat banyak yang bisa kita lakukan gitu. Oke Pak. Dalam bidang entrepreneur ini ada nggak Bapak yang menjadi role model atau idola gitu Pak dalam bidang pengusaha ini Pak? Yang Bapak jadikan motivasi dan pedoman kemudian. Pedoman utama kita ya tentu Nabi Muhammad gitu ya. Beliau sangat berhasil dan diakui oleh semua umat dan juga termasuk musuhnya pun menghargai dia. Nah, untuk yang kekinian misalnya saya membaca biodata Pak Dahlan Iskan. Nah itu, kami kan di Jawa Post Group ya. Saya itu jadi wartawan Jawa Post Group. Sekarang namanya DNN, This Why National Network itu. Nah, Pak Dahlan itu hanya tamat Madrasah Aliyah, ya kan? Sekolah formalnya Madrasah Aliyah. Tetapi setelah itu dia dipercayakan menjadi menteri. Jadi menteri. Terus dia juga diberi penghargaan oleh berbagai perguruan tinggi, berbagai negara, doktor dan profesor, ya kan? Dari Jepang, dari Malaysia dan beberapa perguruan tinggi lainnya memberikan penghargaan kepada dia profesor dan doktor. Artinya apa? Dia dianggap sudah punya ilmu yang pantas diberi penghargaan oleh perguruan tinggi itu soal itu. Nah, inilah yang juga jadi panutan bagi saya, termasuk misalnya seperti Pak Khairul Tanjung. Nah, yang terbaru sekarang adalah Sandiaga Uno. Itu yang kita lihat
biodatanya, kita lihat bagaimana dia itu. Nah, kalau kami di media, ya itu tadi seperti Pak Dahlan Iskan. Dan juga dia sangat sederhana. Dia itu berkunjung ke mana-mana. Kemarin waktu dia jadi menteri pun datang ke Bengkulu, dia bawa mobil sendiri, nyupir sendiri gitu. Dan dia juga sering sekali ke Bengkulu misalnya, termasuk ke daerah lain, dia bawa mobil sendiri dari Jakarta pakai mobil sendiri kan gitu. Terus turun dari bandara pakai kantong AC saja misalnya kan, plastik itu, bawa barang, tidak pakai koper yang mahal itu. Tapi hampir seluruh negara di dunia ini sudah dia kunjungi gitu. Itu juga mungkin dari dalam rangka mencari ilmu tadi gitu. Oh, iya. Mungkin ini di luar konteks sedikit Pak, cuma masih berhubungan sih. Ada yang ingin saya tanyakan. Kita kan berbicara tentang entrepreneur dan Bapak sendiri itu basic sekarang berkarir di dunia media pers. Bapak ada mungkin kepikiran atau ingin membuat suatu program yang mana membuat sebuah usaha gitu di bidang media ini yang nantinya bisa memberikan lapangan pekerjaan gitu bagi mungkin para lulusan pendidikan luar sana itu sendiri, program-program yang berhubungan dengan media pers ini. Jadi sekarang kami punya Radar Bengkulu, harian Radar Bengkulu, koran, cetak, dan juga punya media Radar Bengkulu online, gitu ya. Nah itu sudah banyak karyawannya. Dan ini terus berkembang. Kita sudah menerima karyawan itu, sudah merekrut orang gitu. Kemarin kepada adik-adik saya katakan, jangan takut nanti tidak dapat kerja. Kalau nggak dapat kerja datang ke Bengkulu, nanti kerja di tempat kami. Kita sama-sama bekerja, sama-sama mengembangkan usaha ini gitu. Nah di bidang lain, bukan hanya di bidang media, saya juga misalnya seperti punya rumah kos syariah. Saya buat contohnya di Bengkulu, punya rumah kos syariah. Saya punya cita-cita lagi ke depan, jangan berhenti bercita-cita kan gitu. Saya yang sudah setengah abad, sudah punya anak, besok menikah, sudah dokter, saya punya dokter 2 berarti kan. Saya punya cita-cita ingin membangun rumah sakit. Jadi dengan modal 2 orang dokter, insya Allah nanti akan kita bangun rumah sakit. Nah, bagaimana rumah sakitnya? Sekian persen gratis untuk orang-orang yang perlu dibantu. Nah itu. Jadi konsep rumah sakitnya gitu. Terus bagaimana yang lain? Di rumah sakitnya ada salon misalnya gitu kan. Ada tempat cuci mobil, ada rumah makan kan gitu. Itu. Jadi konsepnya seperti itu. Ini yang jadi seorang pengusaha berpikirnya seperti itu. Jadi orang datang ke rumah sakit, dia tidak perlu keluar lagi untuk motong rambut, untuk salon kan gitu. Sudah di satu tempat ya Pak. Terus dia tidak perlu lagi keluar mencari nasi, cari ini, dia sudah punya warung, punya rumah makan itu. Dan rumah sakitnya juga dilengkapi dengan hotel. Kan gitu. Ya kan? Nah, selama ini kan orang datang ke rumah sakit, lihatlah itu di rumah sakit manapun. Di luar itu, di ruang tunggu, di ruang mana itu penuh. Kalau malam jam 3 lihat tidur di lantai gitu kan. Coba rumah sakit mempersiapkan itu misalnya buat penginapan yang harga 100.000 per malam per kamar bisa diisi 2 orang, pasti itu laris. Nah untuk kelas atasnya buat hotel bintang 4 tadi, ya kan? Jadi ketika pejabat tinggi sanaknya sakit di rumah sakit, dia bisa nginap di rumah sakit, tapi nginapnya tetap kelas hotel berbintang 4. Ketika mobilnya kotor, tinggal mencuci di samping rumah sakit. Ketika rambutnya panjang, dia tinggal cukur di teras rumah sakit. Nah, misalnya gitu. Jadi kita buat rumah sakit seperti itu. Berarti harus bisa memanfaatkan tadi ya Pak. Iya. Memikirkan bagaimana jangka panjang ke depannya biar para konsumen tuh tertarik gitu untuk dalam usaha yang kita buat. Oke Pak, ini mungkin terakhir nih Pak, pertanyaan yang terakhir. Mungkin ada tidak kiat-kiat dari Bapak untuk teman-teman yang menonton dan juga para lulusan pendidikan luar sekolah yang ingin mencoba dirinya nih untuk berkecimpung atau mengembangkan sayapnya di dunia entrepreneur tadi. Mungkin tadi Bapak sudah banyak menjelaskan, mungkin ada kiat-kiat tambahan dari Bapak sendiri, boleh Pak? Jangan takut gagal. Itu ya kunci pertama, jangan takut gagal. Jadi
punya ide, laksanakan. Nah, dari kita laksanakan itu nanti kita punya ilmu. Saya waktu kuliah dulu sudah punya ide, misalnya untuk membuat kolam lele sambil kuliah, ya kan, di Pariaman dengan Saprudin, teman saya Saprudin. Nah, kita sudah buat itu, buat kolam lele di Pariaman. Baru jadi kolamnya saja, tidak jadi ada ikannya, jadi ini. Tapi kita sudah mencoba itu tadi, sudah berbuat itu tadi, kan gitu. Nah, saya ketika tamat kuliah dulu tahun 96 itu, wisuda bulan Agustus, bulan Oktober saya menikah, hari Jumat, hari Minggu saya sudah berusaha. Jadi hanya 3 hari ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu saya sudah menjadi pedagang sayur. Itu pertama. Jadi saya beli sayur Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, sampai ke Moralabu, tomat, berbagai itu, bawang. Saya beli di Padang, di Sumatera Barat ini, saya bawa ke Bengkulu, pakai bus. Lalu para pedagang di Bengkulu ngambil ke saya jadi itunya, agennya, kan gitu. Jadi sudah gitu, 2 bulan kan gitu. Nah, 2 bulan saya itu ternyata juga ini banyak uangnya, juga banyak hasilnya kan gitu. Tapi ketika ada waktu itu penerimaan wartawan, itulah saya jadi wartawan. Jadi 2 bulan saja itu tadi. Artinya ini juga bisa gitu, banyak peluang kan gitu. Yang jadi pedagang ini juga bisa. Ini gitu. Kebetulan saya di media kan gitu. Di media saya lihat tadi, oh ini buat rumah kos syariah. Karena Bengkulu belum ada rumah kos syariah waktu itu. Nah, kita buat ini percontohan rumah kos syariah. Sekarang bisa dilihat di tempat saya. Yang hafal Al-Quran gratis. Itu. Jadi ada. Jadi yang hafal Al-Quran tinggal di rumah saya gratis. Nah, itu boleh. Kalau ada yang anak-anak di Padang mau nanti di Bengkulu, yang hafal Al-Quran kos di tempat saya gratis. Nah, itu. Termasuk yang usaha lain tadi. Jadi ketika saya diberi amanat jadi pimpinan media ini, saya laksanakan ini secara serius, secara sungguh-sungguh. Ternyata juga bisa kan gitu. Terus diberi lagi percayaan untuk mengurus wartawan. Wartawan kan lebih itu ya, lebih relatif susah ngurusnya kan. Bengkulu kan hampir 1.000 wartawannya. Ternyata juga bisa. Lalu dibuat jadi pengurus SPS, Serikat Perusahaan Pers. Jadi seluruh perusahaan di Bengkulu berserikat. Ini kan. Nah, saya suruh jadi ketua, alhamdulillah SPS Bengkulu pernah menjadi salah satu terbaik di tingkat nasional se-Indonesia kan gitu. Nah, artinya anak PLS juga bisa kan gitu. Nah, itu asal gitu. Tidak hanya yang jadi jangan takut, jangan galau ya. harus optimis ya. Semangat terus, kuat terus, manfaatkan waktu selama kuliah ini. Ambil ilmu-ilmu yang diberikan oleh semua dosen itu. Dan satu lagi adalah selama ini kan ada kebiasaan buruk di orang itu, sebagian orang ngumpul berdua misalnya, itu yang dicerita adalah kekurangan-kekurangan orang lain. Nah, padahal itu kan ghibah, itu kan dosa. Kumpul bertiga juga membicarakan kekurangan orang lain. Nah, inilah yang salah. Nah, yang benarnya adalah kita berkumpul, kita bercerita, kok orang itu bisa berhasil, kok orang itu bisa hebat. Kan gitu. Iya, Pak. Nah, dia hebat, dia berhasil, inilah yang kita ambil, kita kumpulkan ke diri kita. Ini yang membuat nanti kita bisa berhasil. Nah, kalau kita bercerita tentang kekurangan orang lain, mencerita aib orang lain, itu tidak ada gunanya. Malah kita nanti akan masuk neraka kan gara-gara itu. Benar, Pak. Jadi harus optimis dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bermanfaat, di mana bisa mengembangkan skill dan diri kita sehingga kita bisa memiliki banyak potensi ya Pak, untuk nantinya itu juga bermanfaat bagi teman-teman ketika sudah lulus dari kuliah. Itu sangat bermanfaat nanti ketika terjun ke masyarakat. Ada satu pertanyaan lagi Pak, sedikit. Kan tadi melihat Bapak berkarir itu sangat bagus ya Pak. Bapak
memegang ini tuh berjalan, terus memegang ini tuh berjalan. Nah, bagaimana cara membangun kepercayaan diri Bapak dan juga membagi waktu antara kesibukan-kesibukan Bapak tadi dalam pekerjaan? Ya, sebenarnya kesibukan pekerjaan itu ya kita nikmati semuanya. Jadi semua rangkaian itu kita nikmati dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau bercerita tentang kegagalan tadi juga banyak yang tidak tercapai. Itulah jadi pengalaman, menjadi guru bagi diri kita untuk kita agar bangkit terus dan semangat terus. Itu kuncinya adalah kita harus bersemangat itu. Bersemangat untuk maju, bersemangat untuk sukses, dan kita yakin itu bisa gitu. Nah, lalu berikutnya adalah bahwa kita yakin gitu kan, tidak ada satu lembar pun daun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah kan gitu. Tidak satu lembar daun kering pun jatuh tanpa seizin Allah. Itu. Apalagi kita manusia yang sangat mulia diciptakan oleh Allah, makhluk yang sangat mulia, makhluk yang terbaik. Nah, kita berdoa bersungguh-sungguh. Nah itu. Jadi jangan lupa sholat duha pagi-pagi, malam sholat tahajud, sholat hajat, tentu saja sholat yang rutin jangan ditinggalkan. Dan ingat bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya panggung sandiwara dan ini sementara, ya kan? Kita harus jadi orang sukses. Nah, orang sukses itu menurut saya adalah orang yang apabila dia meninggal nanti di akhir hajatnya, dia di akhir hayatnya dia bisa masuk surga gitu. Itulah orang sukses. Kalau kita tidak bisa masuk surga, kalau kita tidak termasuk dari penghuni surga, berarti kita tidak termasuk orang sukses. Kita mau jadi apapun di dunia ini, ya, jadi pemimpin dunia, jadi apapun, tapi kalau kita meninggal masuk neraka atau tidak masuk surga, berarti menurut saya itu bukan orang sukses, tapi itu adalah orang yang gagal. Dan ingat, ada hidup setelah mati ini. Dan setelah kita mati dalam kubur itu, ya kan, itu yang saya selalu ingatkan itu. Kita dikuburkan 1,5 meter dalam lubang masuk, ditutup dengan papan, lalu diisi lagi dengan tanah, diinjak, ya kan? Lalu orang yang mengantarkan kita ke kuburan 3 langkah dia pergi, malaikat sudah menanya kita. Semua yang kita lakukan di dunia ini dipertanyakan atau ditanya satu persatu secara lengkap dengan gambarnya, dengan videonya. Kira-kira begitu kan? Jadi kita dulu pernah menggunjing orang ini, pernah bercerita ini, pernah mengambil ini. Nanti inilah yang harus kita pertanggungjawabkan, itulah yang akan ditimpakan azabnya ke kita. Nah itu, makanya kita harus jadi orang sukses, harus bisa masuk surga. Harus seimbang dunia dan akhirat ya Pak? Iya. Terima kasih banyak Pak atas jawaban dan penjelasan yang sangat-sangat menarik. Nah, gimana nih teman-teman semuanya, sangat luar biasa sekali ya pemaparan dan pembahasan yang dibahas oleh Bapak tadi. Saya pribadi berharap teman-teman semua bisa mendapat dan mengambil hikmah serta menjadi motivasi atas pemaparan yang dijelaskan Bapak tadi. Mungkin tibalah di penghujung acara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktu dan kesibukannya juga sudah diluangkan untuk bisa hadir di jurusan pendidikan luar sekolah. Dan juga kepada teman-teman semua yang menonton acara ini, terima kasih banyak. Semoga teman-teman bisa tetap terus bersemangat dan terus termotivasi agar untuk menjadi orang sukses. Dan jangan lupa terus untuk saksikan podcast jurusan pendidikan luar sekolah di acara-acara berikutnya. Oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa follow IG kita dan jangan lupa juga di subscribe YouTube channel kita yaitu PLS FNP. Oke, baik, terima kasih. Saya Lutfian Nurandita selaku podcaster pada siang hari ini pamit undur diri. I'll see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.